Shalom, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali di dalam acara All by Grace di tahun 2022 ini. Bersyukur kita semua boleh beroleh kasih karunia-Nya, kita dalam keadaan tubuh sehat, jiwa sehat, roh sehat, dan kita mau sekarang masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada di tahun 2022 ini di dalam acara All by Grace. Kami mau serahkan kepadamu Tuhan saat ini, biarlah Tuhan kami yang mengikuti acara ini, kami boleh Tuhan diberkati sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan tidak akan pernah sama lagi, dan kami mengerti bagaimana menjalani kehidupan di tahun 2022 ini dengan mengandalkan Tuhan sehingga kami bisa setia sampai akhir dan kami boleh tetap diberkati di tengah-tengah situasi kondisi apapun namanya. Terima kasih Tuhan, Kau sendiri akan mengurapi hamba-Mu Tuhan sehingga apapun yang disampaikan boleh memberkati setiap yang mendengar maupun hamba-Mu sendiri yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami serahkan waktu berikut ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di surga tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap sama. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Shalom semuanya, sekali lagi bersyukur ya kita semua boleh berada di tahun 2022 ini. Harus disadari ini semua karena kasih karunia Tuhan atasmu, atasku, karena tidak seorang pun yang bisa meyakinkan dirinya kalau di tahun 2022 ini tanpa penyertaan Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Sesungguhnya tidak, karena kita sedang berada di dalam dunia dengan segala gejolak dan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Patut menjadi peringatan bagi kita
bahwa cepat atau lambat dunia ini akan sampai kepada satu taraf, yaitu hari kiamat tiba dan dunia akan berlalu. Karena itu haruslah kita sadari bahwa dunia bukanlah tempat tinggal kita untuk selamanya, melainkan hanya sementara waktu saja. Sebagai anak Tuhan yang percaya kepadanya, haruslah kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan karena kita telah ditebus dan diselamatkan dalam Yesus Kristus, memiliki jaminan hidup yang kekal di sorga. Bahkan kita mengalami Immanuel, yaitu Tuhan beserta kita selama hidup di dunia ini. Memang ada saja yang berkata, sorga itu urusan nanti jika telah meninggal dunia atau dipanggil oleh Tuhan. Ya, itu masing-masing pribadi yang menilai. Tapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana harus kita melangkah ke depan menyikapi dunia yang sedang bermasalah di dalam masa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Jawaban yang benar adalah bersama Tuhan pasti kita melewatinya dengan baik. Memang tidak mudah dalam situasi dan kondisi pandemi seperti sekarang ini, karena kita masih harus tetap tinggal dan hidup di dunia ini. Yang penting, selama Tuhan memberi kesempatan untuk kita hidup, kita harus menghargainya dengan menjalani suatu kehidupan yang berarti, bernilai, dan berdampak bagi banyak orang. Jangan lagi sekedar menjalani kehidupan secara rutinitas, apalagi dengan sembrono, tanpa mau mengerti makna dan tujuan hidup kita. Kehidupan bukan lagi terletak pada masalah panjang atau pendek. Yang penting saat kita hidup, adakah berarti, bernilai, berdampak, menyenangkan hati Tuhan dengan hidup berkenan kepadanya. Ketika memperhatikan realita yang ada, mudah diketemukan orang percaya yang malah hidupnya dalam kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Mereka dalam keadaan tidak bahagia, stres, depresi berkepanjangan sehingga tidak bisa tidur hampir di setiap malam. Sementara ada lagi anak Tuhan yang lain, jatuh bangun dalam kehidupan rohani, terkadang sangat beriman, namun setelah itu imannya rontok. Ada masanya berbahagia, tiba-tiba berubah menjadi kesepian, merana, susah, sedih, luar biasa. Kehidupan mereka syarat dengan masalah. Ada kalanya oke, banyak kali kedapatan sedang putus asa, sampai-sampai ragu dan bertanya, apakah Tuhan ada atau tidak? Dengan banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, seperti pandemi yang tidak kunjung selesai, dengan segala dampak negatif yang membuat banyak orang mengalami kerugian, usaha terancam bangkrut, kehilangan anggota keluarga yang dikasihi karena COVID, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang terjadi. Menyikapi keadaan sedemikian, apa yang harus kita lakukan? Masih adakah harapan bagi kita untuk hidup dengan damai, bahagia, sukacita di dalam kehidupan kita sekarang ini? Bagaimana supaya kehidupan ini bisa kita jalani bersama dengan Tuhan dengan penuh damai dan sukacita, serta diwarnai kebaikan Tuhan senantiasa? Sebenarnya sederhana saja, asal kita mengerti, mengandalkan Tuhan senantiasa. Tuhan ada dan nyata dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Dia senantiasa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau setia Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tema program All by Grace kali ini adalah mengandalkan Tuhan senantiasa. Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan karena hanya Tuhan satu-satunya yang dapat diandalkan. Adalah bijak
jika kita tidak terkecoh oleh situasi dan kondisi yang sedang berkecamuk di tengah masa pandemi yang sedang dihadapi. Karena mungkin saja keadaan akan semakin parah, baik dalam bidang usaha, perdagangan, perekonomian, dan segala sektor lainnya karena imbasan dari pandemi. Seharusnya kita menyikapi itu bukan cuma hanya bingung, merenung, mengeluh, bersungut-sungut, marah, kecewa, menunggu, dan berharap agar semuanya akan menjadi baik dengan sendirinya. Kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu yang telah, sedang, dan yang akan terjadi ke depan. Andalkanlah Tuhan senantiasa untuk menghadapi kenyataan kehidupan ini, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup melindungi dan meluputkan kita dari keadaan yang terparah sekalipun, bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang buruk. Tuhan tetap sanggup menyatakan kuasa dan mujizatnya dengan memberkati kita dengan luar biasa. Solusi sungguh ada untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau mengandalkan Tuhan senantiasa. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita harus mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan. Tuhan adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi kehidupan kita. Tuhan adalah jawaban untuk semua masalah dan persoalan kita. Dengan mengerti alasan di atas mengapa harus mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu dahsyat dan maha kuasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil, dan Tuhan kita tidak pernah gagal. Sebagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api untuk masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, demikian juga Tuhan akan mengarahkan dan memimpin hidup kita. Bagian yang harus kita lakukan adalah percaya kepadanya. Maka Dia akan memimpin kita dengan pimpinan yang terbaik. Tuhan tidak sama dengan manusia. Dia tidak pernah berdusta. Tuhan selamanya dapat dipercaya karena Tuhan setia dengan janjinya. Sekali Dia berjanji, Dia pasti akan sanggup menggenapi dan menepati janjinya. Yang penting kita lihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Pada saat kita percayakan dan menyerahkan hidup kita dengan segala permasalahannya kepada Tuhan, maka seharusnya kita jangan menjadi takut atau gentar lagi terhadap apa yang mungkin akan terjadi di tahun 2022 ini. Karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang bisa kita andalkan senantiasa sampai kapanpun di dalam kehidupan ini. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita asal kita dengan sepenuh hati mengandalkan Dia. Tuhan pasti akan bertindak dan memimpin kehidupan kita. Tuhan yang mengatur semua isi dunia ini, percayalah Dia pasti juga akan mengatur dan memimpin hidup kita juga. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya.
yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Marilah yang letih dan berbeban berat, ku kan beri kelegaan. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Oh, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Bagian dari lagu tadi mengatakan, jika Tuhan mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia juga akan pimpin hidupku. Hidup dipimpin oleh Tuhan yang pasti akan lebih baik dan lebih indah tanpa diwarnai rasa takut, gentar, cemas, atau beban-beban yang berat. Hidup dipimpin Tuhan ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu harus mengerti mengandalkan Tuhan senantiasa. Mengandalkan Tuhan senantiasa haruslah dapat dibuktikan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Mencari wajahnya dengan berdoa lebih. Melalui doa, serahkan semua kepada Tuhan. Jangan sisakan sedikit pun masalah, pergumulan, dan tantangan dalam kehidupan kita. Serahkan saja semuanya. Dengan demikian kita akan diarahkan Tuhan bagaimana membereskan semuanya itu. Bagaimana menemukan jalan keluar
atau solusi yang terbaik dan tidak akan mendatangkan masalah yang baru di kemudian hari, sehingga kehidupan kita akan memiliki damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Mata harus selalu tertuju kepadanya. Jangan tertuju kepada situasi dan kondisi. Seringkali permasalahan bisa melemahkan iman kita. Jangan juga sampai tawar hati, karena saat kita tawar hati, kita tidak akan memiliki kekuatan lagi. Dan percaya, hanya Tuhan satu-satunya yang dapat diandalkan, karena tidak ada yang seperti Dia. Percaya sungguh-sungguh, jangan bimbang dan ragu. Harus sungguh-sungguh, hanya Tuhan yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 84 ayat 11 dan 12. Ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ayat 12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mazmur pasal 40 ayat 4. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Yang kedua, selain kita harus mengandalkan Tuhan, poin yang pertama, satu-satunya Tuhan yang bisa kita andalkan. Yang kedua, jangan mengandalkan yang lain. Jangan mengandalkan yang lain, karena di luar Tuhan tidak ada jaminan dan kepastian. Terkadang kita salah bersikap dalam hal mengandalkan Tuhan, karena merasa jawaban Tuhan terlalu lama, tidak ada kepastian dan banyak syaratnya ini dan itu. Dalam keadaan demikian, baik disadari atau tidak, kita cenderung mengandalkan yang lain, antara lain manusia ataupun kekuatan sendiri. Siapakah yang dapat menjamin bahwa mengandalkan manusia pasti akan beres semuanya? Oleh karena itu, janganlah mengandalkan yang lain. Misalnya, manusia. Manusia bisa berubah. Seringkali manusia mengecewakan, tidak dapat dipercaya. Apapun yang dijanjikan manusia belum tentu dapat ditepati. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jika kita mengandalkan manusia, mungkin saja kita dikecewakan dan berakibat kita putus asa. Haruslah dimengerti dan sadar bahwa manusia, siapapun dia, adalah terbatas. Manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Dibatasi dalam kemampuan dalam banyak hal yang mengakibatkan manusia, walaupun berniat untuk menolong, namun ketika dirinya bermasalah atau jatuh sakit, dia pun akan ingkar janji, bahkan kadang menghilang, tidak berbekas. Karena kadang dia sendiri mempunyai problem yang dirinya sendiri tidak mampu menyelesaikannya dan butuh orang lain juga yang membantu dia. Mazmur 108 ayat 12. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dalam terjemahan lainnya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada mengandalkan manusia. Ya, yang P adalah kekuatan sendiri. Mengapa jangan mengandalkan kekuatan sendiri? Kembali sama kebenarannya yang harus dimengerti dan disadari, yaitu semua manusia terbatas, termasuk diri kita sendiri juga.
Mengandalkan kekuatan sendiri berarti kita percaya dan yakin bahwa kita sanggup membereskan semua masalah kita tanpa harus campur tangan Tuhan. Ketika mengandalkan kekuatan sendiri berarti pengertian, pengalaman, dan kekuatan manusiawi kita yang sangat terbatas itu sedang berperan. Berjuang dan berusaha tanpa melibatkan tangan Tuhan yang tak terbatas untuk turut berkarya. Tanpa disadari, kita sombong dan dalam kenyataan akhirnya kita gagal, kewalahan, tidak mampu sehingga harus angkat tangan. Masih bagus jika kita angkat tangan karena banyak kali pengalaman mengatakan ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan karena Dia Tuhan yang maha baik, penuh dengan kasih karunia dan kemurahannya. Semakin dini kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan, kita akan semakin mengalami jalan keluar yang luar biasa dan mujizat yang nyata bagi kita. Amsal pasal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oleh sebab itu sadarilah bahwa Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan. Kita jangan sombong, sepertinya kita bisa mampu dan ada teman yang bisa menolong untuk selesaikan hutang kita dan sebagainya. Benar, Tuhan bisa pakai manusia untuk menolong. Tetapi ingat, dengan catatan orang tersebut adalah orang yang Tuhan gerakkan untuk menolong kita. Ada kalanya kita tidak jelas, tidak yakin bahwa orang tersebut telah Tuhan gerakkan untuk menolong kita. Padahal kenyataannya tidak. Malah sebaliknya kita dijadikan bahan gosip, kita dihina dan merasa terhina, dan akhirnya membuat kita sakit hati, kecewa dengan manusia, bahkan ujung-ujungnya menjadi kecewa dengan Tuhan. Dan masih lagi banyak hal yang akhirnya membuat kita tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Jika kita mengerti mengandalkan Tuhan senantiasa, mujizat demi mujizat akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Contoh mujizat yang Tuhan lakukan dalam pesta perkawinan di Kana. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 tertulis, itu adalah mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan. Ketika mempelai kehabisan anggur dan Tuhan Yesus membuat mujizat terjadi. Air tawar diubahnya menjadi anggur yang terbaik karena baginya tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi kekuranganmu sekarang di dalam kehidupanmu saat ini? Apakah kurang anggur manis dalam rumah tanggamu, kurang kasih dan perhatian, kurang sandang dan pangan, kurang lancar usaha dan pekerjaan, kekurangan order, kurang uang, kurang sehat, kurang shalom, kurang bahagia, dan lain-lain? Apa yang menjadi kekuranganmu? Percayalah, Tuhan sanggup karena Dia Tuhan yang sudah berada di masa depan sebelum kita sampai ke sana. Dan Dia tahu apa yang akan terjadi sebelum kita sampai ke masa depan kita. Dia sudah ada di sana menunggu kita untuk memimpin dan menolong hidup kita. Jadi apapun yang menjadi kekurangan kita tidak lagi akan menjadi kekurangan karena sumber pertolongan kita adalah Tuhan dan Dia pasti bisa menolong hidup kita semuanya tanpa terkecuali. Tenangkan diri, rendahkan dirimu, bawa ke hadapan Tuhan dalam doa, serahkan kepadanya dan letakkan segala rencanamu yang belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Hati-hati, jangan semua yang kau rencanakan, kau pikir di tahun ini, di tahun 2022 ini akan membuatmu berhasil. Harus benar-benar mengerti karena seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16.
Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Oleh sebab itu, harus doakan baik-baik apapun yang menjadi perencanaanmu tahun 2022 ini, sehingga Anda tidak sampai salah melangkah, apalagi Anda hanya mengandalkan pengertian sendiri yang terbatas. Disimpulkan, pengandalan yang benar hanya kepada Tuhan satu-satunya, bukan kepada yang lain. Harus mengerti, mengandalkan Tuhan satu-satunya, bukan sewaktu-waktu saat Tuhan dibutuhkan atau diperlukan, tetapi kita juga harus mengerti bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari hidup bergaul erat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita yang sejati, sehingga kita akan mengerti dengan baik bagaimana mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Ya, karena memang Dia hanya satu-satunya penolong dan pengharapan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, kita sudah mendengarkan pujian bagaimana pertolongan hanya datang daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memegang tangan kita, dan Tuhan adalah pengharapan satu-satunya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, andalkan Dia senantiasa. Jangan mengandalkan manusia dan kekuatan diri sendiri. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di awal tahun 2022 ini, kami mau Tuhan belajar mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang bisa kami andalkan. Dan tolong kami Tuhan tidak akan lagi mau mengandalkan yang lain, baik manusia ataupun kekuatan diri sendiri. Karena semuanya terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan berkasih karunia kepada setiap kami saat ini Tuhan. Siapapun kami, apapun pergumulan kami, apapun masalah yang bawa masuk di tahun 2022 yang belum terselesaikan di tahun 2021. Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa, saat kami serahkan kepadamu, dan Engkau akan ambil alih, Engkau akan selesaikan bagi kami, dan kami akan lihat Tuhan, tangan kasih kuasa-Mu akan turun campur tangan menolong kami, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah sumber pertolongan, dan Engkau akan menolong menyelesaikan baik masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah apapun di dalam kehidupan kami. Kami mau percaya dengan sungguh-sungguh, kami tidak mau bimbang dan ragu, karena kami tahu Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Bagaimana dahulu Engkau menolong kami, bagaimana dahulu Engkau menolong banyak orang, Engkau juga akan menolong kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Anda yang memiliki masalah, pergumulan yang belum terselesaikan, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, baik masalah keluarga, baik masalah pekerjaan, baik masalah hutang piutang, baik masalah sakit hati, baik masalah butuh pemulihan keluarga, butuh pemulihan hubungan, apapun itu namanya. Percaya saat ini juga, taruh kedua tanganmu di hatimu, kasih dan kuasa Tuhan akan turun di dalam nama Tuhan Yesus atasmu, dimanapun kau berada yang sedang menyaksikan acara ini. Tuhan berkasih karunia kepada kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan kau hiburkan, yang butuh pertolongan Tuhan kau tolong di dalam nama Tuhan Yesus, yang butuh penyelesaian masalah dan pergumulan yang tidak selesai-selesai, Engkau selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan, dan Engkau beri jalan, Engkau beri solusi Tuhan. Saat kami andalkan Engkau Tuhan satu-satunya, dan kami akan melihat Tuhan, tangan kasih kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, dan hidup kami di tahun 2022 tidak akan sama lagi, dan akan diwarnai dengan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu yang dahsyat akan tercurah di dalam kehidupan kami. Semuanya Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Bagi kami yang mengikuti acara All by Grace ini, kami akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini Tuhan mau ingatkan
Ada beberapa di antaramu yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan yang kau berkata seperti ini, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Aku mau selesaikan dengan caraku. Terlalu lama Tuhan janjimu dan tidak kau genapi. Percuma aku mengandalkan Engkau, percuma aku percaya kepadamu selama ini. Nyatanya hasilnya masalahku tetap sama, sakit penyakitku tetap sama, pergumulanku tetap sama, hutangku tetap sama. Ya, dengar baik-baik. Saat ini cuman perlu berkata, Tuhan ampuni aku, karena aku tidak mengerti, aku sudah berkata-kata yang salah, aku sudah menghakimi Engkau Tuhan yang padahal adalah Tuhan yang baik, yang akan mewarnai hidupku dengan segala kebaikan dan kemurahan. Ya, saat ini bagi Anda yang situasi kondisinya seperti itu, saat kau minta ampun saat ini juga, Allah Bapa yang penuh kasih, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, akan mengampuni siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Dan kasih-Nya, kemurahan-Nya, kuasa-Nya, solusinya, jalan keluarnya, pemulihannya, dan kesembuhan. Sekalipun sepertinya tidak mungkin sembuh, Tuhan juga bisa sembuhkan hatimu yang terluka, hatimu yang sakit karena disakiti. Saat ini juga terima damai, sukacita, shalom akan turun di dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga engkau akan rasakan damai yang luar biasa, bahagia yang luar biasa, karena Tuhan itu nyata dan Dia selalu berkemurahan kepada kita semua. Satu lagi, di mana Anda saat ini Anda sedang berpikir, kalau ini kali Tuhan tidak tolong aku akan putus hubungan dengan Tuhan. Aku akan percaya kepada yang lain. Aku tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Apalagi dikatakan cuman satu-satunya Tuhan yang bisa diandalkan. Aku tidak mau lagi. Aku mau andalkan yang lain. Apa saja yang bisa aku andalkan. Ya, dengar baik-baik. Bukan secara kebetulan saat ini engkau mendengar firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Sadarilah segera, belum terlambat. Anda cuma perlu berkata, Tuhan, aku minta ampun. Aku mau sungguh-sungguh percaya, setia, tetap mengandalkan Engkau. Sampai kapanpun aku tetap mau mengandalkan Engkau Tuhan satu-satunya dan tidak akan mengandalkan yang lain, baik manusia atau kekuatan sendiri. Katakan demikian kepada Tuhan dan kita mau berdoa buat Anda yang demikian. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang sudah Tuhan kecewa sampai pada puncaknya dan memilih dan sedang menentukan pilihan.
untuk mengandalkan yang lain atau tetap setia mengandalkan Engkau. Saat ini Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan-Mu. Biar orang-orang demikian boleh kembali sungguh-sungguh setia mengandalkan Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang bisa diandalkan, dan tidak mau mengandalkan yang lain. Dan Engkau nyatakan Tuhan segera jalan keluar, solusi pertolongan dan pemulihan-Mu dan kesembuhan bagi yang sakit, yang sudah kecewa dan putus asa. Saat ini juga Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesembuhan-Mu, pemulihan yang daripada-Mu, pertolongan daripada-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami pada saat ini yang mengikuti acara All by Grace. Kami tahu Tuhan, Kau mengasihi kami baru di awal tahun 2022 ini. Meskipun ada tantangan, ada masalah, kami tidak akan menyerah. Apalagi mau menjauh daripada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau sumber satu-satunya yang bisa menolong. Oleh sebab itu kami mau Tuhan bertekad, berkomitmen, mengandalkan Engkau Tuhan satu-satunya, dan tidak akan mengandalkan yang lain. Sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami di dalam segala area kehidupan kami. Kami bisa bahagia, damai, sukacita karena Tuhan Immanuel menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri acara All by Grace saat ini. Biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah atas kami semua, tidak ada yang terkecuali. Kami boleh diberkati Tuhan dengan tubuh sehat, jiwa sehat, roh sehat. Dan kami boleh diberkati dengan hati yang tetap mengasihi-Mu Tuhan, dan tidak akan pernah mau menjauh daripada-Mu. Dan kami mau mengerti bagaimana mengandalkan Engkau, bergaul erat dengan-Mu, dan hidup kami boleh tampil beda. Kami boleh menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kami boleh meminjamkan, bukan meminjam Tuhan. Dan semua firman-Mu Tuhan, bagaimana berkata, kami boleh diberkati. Dan kami akan benar-benar diberkati dan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat dari utara, selatan, barat, dan timur akan masuk ke dalam ribaan kami. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa, kebaikan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai hidup kami mulai hari ini sampai akhir tahun 2022, sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Kami akan disertai dengan segala kebaikan-Mu, akan terus tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh diberkati, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Berakhir sudah acara All by Grace saat ini. Sampai ketemu Jumat depan dengan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai ketemu minggu depan.